Markas Comika ini bukan hanya tempat berkarya atau nyari duit gitu ya dari panggung ataupun dari bekerja, tapi juga kita ngerasainnya sebagai satu rumah bersama yang kita bisa menanggalkan, oh lu komika, gue yang kerja, oh kita nih beda. Tidak. Jadi di Markas Comika semuanya ngebaur, satu sama lain saling kenal, bahkan yang bukan komika, yang bukan komedian itu banyak belajar dengan para stand up komedian untuk bisa juga ngelucu, minimalkan di tongkrongan ya. Jadi kayak asik banget kalau misalnya bisa berkunjung, ada kesempatan ke Markas Comika, itu kita sangat senang karena di situ kita merasa satu keluarga, satu atap, satu rasa. Nama gue Lutfian Iriana, gue dari PT Comika Tawa Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Comika.id sebagai CEO. Awal mula gue menjadi bagian dari Markas Comika itu dimulai dari tahun 2010 sebenarnya, perkenalan pertama dengan Panji Pragiwaksono, salah satu founder stand up comedy Indonesia. Waktu 2010 itu kenal Panji masih dalam manajemen artisnya Panji aja gitu. Nah kemudian tahun 2011 mulai hype stand up comedy muncul. Maka dari situ Panji punya banyak job stand up comedy, sehingga di dalam manajemen tersebut akhirnya gue ikut buat bantu sampai akhirnya tahun 2017 membuat sebuah perusahaan stand up comedy. Lalu tahun 2019 juga membuat PT yang baru dengan PT Comika Tawa Indonesia tersebut. Dari mulai 2010 sampai 2019 tersebut gitu gue udah bergabung, mulai dari ngurusin operasional sampai urusan produksi sampai untuk urusan yang terkait dengan keartisannya gitu. Nah pada tahun 2019 awal terciptalah nama Comika. Tadinya bukan Comika, jadi hanya manajemennya Panji Pragiwaksono saja. Akhirnya tahun 2019 launching nama Comika, didaftarkan di Haki, sampai tahun 2020 pernah akhirnya pindah kantor, dan tahun 2021 kemarin pindah di Markas Comika. Kenapa disebut markas itu karena emang tempat sekaligus kantor dan tempat kami stand up comedy di sana. Comika itu pengen punya tempat yang para komika, ini biar nggak terbalik ya, Comika adalah sebuah brand, komika adalah si pelaku stand up komedinya, punya tempat di mana mereka bisa mengekspresikan semua karyanya gitu. Karena di dalam Markas Comika tersebut ada tempat yang bisa menampung sebuah pertunjukan hingga 100 orang. Nah, di situ para komika tuh bisa stand up comedy di sana dari mulai open mic sampai melakukan show. Makanya nama Markas ini benar-benar pengen jadi sebuah kayak tempat yang semua orang bisa ke sana gitu. Dimana yang kerja untuk nge-support para stand up comedian itu kita sebut komika itu di sana. Yang kerja mendukung support mereka untuk membuat event, membuat merchandise, membuat sebuah special show itu juga di sana. Semuanya masuk di Markas Comika. Makanya kita sebutnya markas. Kalau kayak kantor gitu kan kesannya jadi formal untuk orang-orang hanya yang kerja aja ya gitu. Nah kalau kita buat sebagai markas, para komedian itu jadi enak buat datang ke sana sebagai rumahnya mereka lah gitu. Tadinya pekerjaan sebagai operasional di Comika ini hanya sampingan. Sampai pada akhirnya tahun 2019 memutuskan untuk full time ngurusin Comika, karena sebenarnya Comikanya sudah lebih berkembang gitu. Sehingga sudah membutuhkan fokus yang lebih maksimal dan dihibahkan untuk bisa memimpin sebuah platform untuk video stand up comedy, yaitu Comika.id tersebut gitu. Jadi pada awalnya memang hal ini bagian dari coba-coba untuk punya karir seperti ini, karena sebenarnya background gue kan accounting gitu. Jadi sebenarnya nggak terbayang nih punya peran yang cukup besar di dalam perkembangan stand up comedy Indonesia, terutama di Comika.id gitu, menjadi leader lah tertingginya sebagai CEO, sehingga hal tersebut yang membuat gue
hingga hari ini menjadi bagian dari industri stand up comedy Indonesia. Komedi sebenarnya kalau kita menelisik sedikit ke belakang, variasi komedi itu banyak ya. Kalau di zaman 90-an, komedi lebih kental dengan grup. Ada Bagito, ada ya Patrio Group gitu. Terus ada juga Cagur ya sebenarnya kan. Jadi formatnya dulu tuh lebih ke grup gitu. Nah, semenjak tahun 2011 2012 itu muncul stand up comedy, sebenarnya bukan diadaptasi sih. Kalau mungkin di dunia barat hal seperti ini udah lebih lama adanya gitu. Kalau di Amerika itu gedenya di New York dan di Los Angeles, walaupun di seluruh Amerika juga mereka paham konsep komedi yang stand up. Terus kalau di Inggris itu yang paling besar ada di, setahu gue ya, ada di Edinburgh, itu udah puluhan tahun di situ ada festival stand up komedi gitu. Jadi sebenarnya komedi ini sesuatu yang sifatnya kalau di Comika akhirnya mengkategorikannya sebagai kebutuhan yang primer. Jadi setelah ada sandang, pangan, papan, lawakan gitu. Bahwa lawakan itu adalah sebuah kebutuhan kita semua juga. Karena sebenarnya banyak sekali komedian-komedian ini yang perlu dibantu dalam hal tersebut gitu. Terutama di Comika ID ya. Bahwa komedian itu mendapatkan kehidupan dari sana gitu. Karena memang juga Comika ini punya tagline, Mas. Komika hidup dari karya gitu. Dimana sebenarnya bahwa komika ini nggak hanya semacam artis yang muncul di dalam sketsa komedi aja, teman dia punya karya yang berbentuk stand up komedi secara panggung gitu. Makanya tagline tersebut komika hidup dari karya gitu. Saat ini si Comika punya talent management itu ada sekitar 9 orang. Mulai dari Panji Pragiwaksono, ada David Nurbianto, ada Andi Wijaya atau dikenal dengan Awe, ada Bonar, ada Abdur Asyad, ada Barry William, ada Erwin Wu, ada Rin Hermana, sama Musdalifah. Tugasnya sebenarnya di Comika itu banyak unit bisnis yang kita pengennya 360 derajat untuk menghidupi industri stand up komedi ya. Mulai dari talent management, platform stand up komedi untuk videonya, ada yang terkait sama merchandising, ada yang pelatihan stand up komedi, ada yang terkait dengan event. Nah itu semuanya dinaungi sama markas Comika atau Comika Company ini. Terutama dari sisi gue sendiri adalah memastikan bahwa platform dari video stand up komedi ini bisa menjadi lahan hidup untuk banyak para komedian, para komika gitu. Jadi setiap karya yang mereka hasilkan ataupun karya yang diproduksikan bersama dengan para komika itu akan menjadikan sebuah karya tersebut punya nilai jual. Nah, peran gue yang paling besar adalah di dalam Comika tersebut menjadi hal yang seperti itu. Itu dimana kita memastikan bahwa apa yang dijalankan oleh comika.id ini bisa mempunyai dampak yang besar untuk industri stand up komedi gitu. Kalau kita bandingkan dengan industri lain ya seperti industri musik dan film, mereka sudah lebih dewasa lah, udah lebih mature gitu bahasanya di dalam industri. Di musik mungkin ada Spotify dan platform lainnya, di film sudah pasti ada bioskop. Nah, salah satu jenis hiburan lagi yang coba dikedepankan sama Comika sebagai perusahaan stand up comedy adalah untuk menghidupi si industri di mana tidak hanya soal panggung tapi juga karya-karya turunannya yang akan menjadikan nilai komersial dan nilai hidup mereka para komika itu bisa terus berlangsung. Comika.id ini adalah platform yang bisa dibuka untuk semua stand up komedian. Syaratnya mudah, hanya cukup kualitas video dan kualitas audio yang mumpuni, dan sudah pasti dia harus lucu ya gitu. Jadi emang konsepnya secara bisnis pun Comika.id hanya dua pilihannya, antara produksiannya bareng sama Comika.id atau mereka tadi punya video sendiri. Nah, lucu yang harus dimaksud sama kita ya, karena lucu itu sebenarnya punya preferensi masing-masing. Yang pasti bahwa standar lucu adalah sesuatu yang sifatnya memang membuat kita terhibur.
di match lucunya seperti apa itu masing-masing orang bisa berbeda gitu. Jadi kesempatan terbuka sekali untuk para komedian bisa bergabung di Comika ID hanya dengan syarat-syarat yang mudah. Platform comika.id ini hadir karena pada awalnya stand up comedy ini hanya sebuah pertunjukan yang lo beli tiket, yang kita beli tiket, lalu nonton pertunjukan seseorang. Nah, tanpa setelahnya itu punya nilai komersial lagi. Jadi ketika show atau ada sebuah event udah pasti penyelenggara dan penampil mendapatkan keuntungan dari penjualan tiket gitu. Nah, setelahnya tidak ada nih. Jadi bagaimana si komikanya ini bisa hidup dari sebuah karya yang sudah ditampilkan, maka hadirlah si comika.id. Banyak banget stand up komedian yang menyampaikan kepada Comika ID dan berterima kasih kepada Comika ID saat pandemi kemarin karena mereka tidak sama sekali mendapatkan penghasilan. Kita tahu bersama saat pandemi tidak ada yang keluar rumah, tapi platform Comika ID akan selalu hadir di masa-masa seperti itu, di mana orang tetap butuh asupan komedi, lawakan, hiburan. Terus si para komikanya juga dapat penghasilan dari apa yang diberikan oleh orang-orang yang membutuhkan lawakan tersebut gitu. Jadi mereka banyak berterima kasih karena mereka tertolong pendapatannya tetap ada dari platform comika.id. Saat ini industri stand up comedy itu udah melebar dari sisi bukan hanya di panggung. Kalau misalnya kita lihat bersama di stasiun TV itu banyak banget acara-acara sketsa yang menghadirkan stand up comedian. Bahkan di film-film tidak bergenre komedi pun banyak stand up comedian itu yang hadir untuk menjadi konsultan komedi. Jadi para stand up comedian ini punya nilai jual yang sama dengan artis lah kalau kita bilang ya, artis film, artis sinetron gitu. Jadi emang sudah lebih bisa dibilang berkembang gitu dari saat awal ada stand up comedy. Apa yang menjadi tagline atau moto kami Komika Hidup dari Karya itu adalah yang pada akhirnya output dari setiap komika yang ada di markas Comika itu tidak tergantung dari hanya 1-2 hal yang mereka ciptakan saja. Jadi dibilang tujuannya masih belum tercapai karena kalau sudah tercapai berarti sebenarnya mereka tidak butuh markas Comika lagi gitu. Jadi markas Comika hadir untuk bisa menghidupkan karya stand up komedian, di mana sekolahnya di markas Comika itu sedang kami proses terus untuk bisa menghadirkan komika-komika baru juga yang ada di markas. Mereka juga punya output nanti setelah ada di markas Comika. Karena ada beberapa komika yang tadinya juga ikut manajemennya markas Comika, itu akhirnya sekarang sudah mandiri sendiri, bahkan sudah bisa membuat sebuah manajemen dengan legalitas sendiri. Nah, itu kita bisa bilang bahwa tujuannya markas Comika itu sudah berjalan dengan baik gitu. Jadi makin banyak komika yang mandiri dengan karya mereka, dengan cara mereka untuk menjual diri mereka, karya mereka, itu adalah patokan stand up comedy Comika bisa menghasilkan sebuah output yang baik. Markas Comika ini bukan hanya tempat berkarya atau nyari duit gitu ya dari panggung ataupun dari bekerja, tapi juga kita ngerasainnya sebagai satu rumah bersama yang kita bisa menanggalkan, oh lu komika, gue yang kerja, kalau kita ini beda, tidak. Jadi di markas Comika semuanya ngebaur satu sama lain, saling kenal, bahkan yang bukan komika, yang bukan komedian itu banyak belajar dengan para stand up komedian untuk bisa juga ngelucu, minimalkan di tongkrongan ya. Jadi kayak asik banget kalau misalnya bisa berkunjung, ada kesempatan ke markas Comika, itu kita sangat senang karena di situ kita merasa satu keluarga, satu atap, satu rasa. Jadi di markas Comika itu orang punya banyak kesempatan untuk belajar karena kami punya setiap seminggu sekali itu ada namanya open house. Jadi siapapun, tidak harus komika yang sudah menjadi komika gitu, bisa mencoba untuk berkomedi di markas Comika. Pun di Comika kita punya yang namanya Pecahkan. Itu adalah lembaga edukasi dari Comika untuk orang-orang yang mau bisa menjadi stand up comedian. Minimal untuk kita yang profesional, kita bisa belajar bagaimana presentasi, tapi ada komedinya. Gitu. Jadi memang bukan hanya memang benar-benar untuk industri hiburan, untuk sebagai momen hiburan. Memang kebutuhannya luas sekali dari soal mental health, terus juga terkait sama profesional bisa berdiri di panggung, public speaking, itu bisa banget belajar di markas Comika.
Yang boleh datang ke markas Comika, siapa aja boleh datang ke markas Comika, termasuk para komediannya sendiri, termasuk orang-orang yang suka dengan stand up komedi yang sudah pernah nonton ataupun yang sama sekali belum pernah datang ke sana gitu. Karena banyak sekali event-event di markas Comika itu yang terbuka untuk umum dan memang pasti terbuka untuk umum gitu. Jadi saat ini itu ada jadwal yang sudah cukup spesifik. Itu di hari Selasa kita ada acara open house di mana siapa aja boleh open mic di sana, siapa aja boleh datang ke sana. Di hari Rabu kita ada namanya Comedy Jam kalau nggak salah. Itu stand up komedinya pakai bahasa Inggris. Ada lagi di hari Kamis itu namanya Comedy Gym. Kenapa namanya Comedy Gym? Ya seperti kayak nge-gym. Jadi kayak latihan komedi. Tapi di situ agak spesifik untuk para komika yang memang sudah berkecimpung di area stand up komedi. Gitu. Jadi kalau di hari Selasa siapa aja boleh, di hari Rabu itu kita bisa berbahasa Inggris stand up komedinya, di hari Kamis kita bisa ngelihat para komika-komika yang udah cukup kita tahu. Nah di hari Jumat biasanya dari 1 bulan sekali kita punya acara tematik gitu. Kemarin kita ngadain acara yang terkait dengan materi yang blue lah ya, materi-materi dewasa. Sudah pernah juga kemarin memperingati Hari Darah Sedunia, kita membuat stand up komedi yang gimmicknya adalah siap mati untuk menjadi komika dengan materi-materi yang dibawain. Jadi materinya sangat eksplisit. Setiap hari Sabtu pun itu sangat banyak sekali event-event yang ada dengan special show dari para komika. Jadi para komika ini berlomba-lomba untuk punya special show, untuk punya karya. That's why dia ngadain acaranya itu di markas Comika, dibantu oleh comika.id, itu biasanya di hari Sabtu. Jadi penuh tuh, dari Selasa sampai Sabtu. Harapan gue sendiri untuk markas Comika ke depannya adalah menjadi tempat yang sangat didambakan orang untuk bisa, kalau kesana tuh udah pasti gue terhibur gitu. Semua orang yang kerja di sana itu merasa bahwa berhasil untuk memberikan support yang maksimal kepada para komika. Orang yang nggak pernah tahu komedi, orang yang nggak merasakan komedi itu adalah sebuah kebutuhan saat dia datang ke markas Comika, mereka merasakan itu. Jadi memang pada dasarnya harapannya nggak muluk-muluk, tapi bahwa harapan tersebut merupakan hal yang paling lumrah untuk bisa didambakan oleh semua orang, bahwa markas Comika bisa diterima dan bisa menjadi salah satu opsi hiburan yang tidak dibanding-bandingkan, tapi juga punya nilai manfaat yang banyak. Karena pertama kali saya kenal stand up komedi itu berkenalan dengan Panji Pragiwaksono, secara nggak langsung melihat bahwa stand up komedi ini sama dengan melihat perkembangan dari seorang Panji Pragiwaksono. Jadi kalau dibilang siapa sih inspirasinya atau yang disukain sama gue gitu untuk stand up komedian, karena nilainya buat gue menyebut nama Panji Pragiwaksono tidak hanya soal penampilannya di panggung, tapi juga penampilannya di dalam membesarkan industri stand up komedi gitu. Mungkin banyak komika dan komedian juga mengakui hal tersebut gitu. Jadi kalau pada dasarnya Comika ID juga dibuat oleh Panji Pragiwaksono, dia sedikit punya cerita juga bahwa kenapa dia merasa harus punya sebuah perusahaan yang berlandaskan stand up komedi, karena dia nggak mau para komika ini tidak menjadi seperti dia gitu. Saat dia tur di Amerika, dia lihat Hollywood sign, dia merasa bahwa oh kok cuman gue yang bisa kesini. Dia pengen bahwa komika-komika juga punya mimpi untuk punya tur sampai ke Amerika, ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia, dan itu tidak hanya dia. Jadi gimana caranya supaya tidak hanya dia yang kita kenal sebagai stand up komedian senior gitu, yang termasuk founder juga, adalah dengan membuat sebuah perusahaan si Comika ini untuk bisa membuat orang lain, komika lain juga punya kesempatan seperti Panji Pragiwaksono. Peran pemerintah dalam industri stand up komedi sebenarnya yang paling simpel adalah banyak sekali kementerian maupun BUMN itu yang sudah mengenal stand up komedi sebagai sebuah hiburan. Jadi seringkali acara mereka itu selalu didatangi atau mengundang para komika.
Sebenarnya sesimpel hal tersebut itu sudah jadi bagian supportnya pemerintah, karena mereka tahu industri ini ataupun kesenian ini merupakan sarana hiburan juga gitu. Bahkan di sebuah kementerian di Jakarta itu punya komunitas sendiri gitu. Kementerian Keuangan itu punya namanya Stand Up Kemenq. Itu ibaratnya jadi punya kaderisasi untuk di dalam kementerian tersebut, teman-teman di sana itu berstand up komedi gitu. Nah, itu sebenarnya kepedulian yang sangat dasar tapi yang sangat dibutuhkan di dalam industri stand up komedi. Mereka merasakan bahwa komika ini, bahwa stand up komedian ini, bahwa komedi ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan sebagai dasar. Nah, selanjutnya dalam prosesnya, apakah kami diberikan tempat khusus, diberikan ruang, diberikan sarana khusus, itu belum ada. Tapi kami sangat mengharapkan hal tersebut, karena sebenarnya kalau kita ngomongin Taman Ismail Marzuki, memang kan sama-sama area kesenian ya. Tapi kan kesenian yang di sana kan sangat banyak ya, dari mulai musik, teater, melukis gitu. Jadi pengennya gitu pemerintah punya support yang lebih, terutama mungkin ya Jakarta saat ini kita berada itu punya support yang cukup maksimal gitu, ibaratnya yang bisa memberikan sarana yang bisa membuat kami lebih enak untuk ngadain sebuah show atau event gitu. Karena seringkali kita terbentur dengan soal kurasi kesenian maupun izin untuk melakukan sebuah stand up komedi yang jatuhnya mengundang mungkin 1.000-2.000 orang. Harapan sendiri terhadap industri stand up komedi kalau kita bisa bandingkan di Amerika maupun di Inggris ya, di Scotland gitu, di sana tuh stand up komedi adalah salah satu sarana untuk bisa berkarya maupun mencari kehidupan gitu dari sebuah premis statement yang bisa diterima banyak orang. Jadi seringkali kami disalahartikan bahwa stand up komedian ini kebanyakan hanya ngomong yang sesuatu yang sifatnya lebay, yang sifatnya ngejelek-jelekin orang, yang pada akhirnya orang lain tersinggung. Tantangannya di dalam stand up komedi sendiri ya, bahwa para komika ini selalu terbentur oleh isu ketersinggungan. Bahwa pada dasarnya hal tersebut harus dipahami oleh kita, bahwa sama kok saat kita ngelihat film warkop pasti ada isi yang harus disampaikan, di mana hal tersebut dibawa dalam ranah komedi gitu. Nah, stand up komedian ini karena mungkin adalah industri yang baru, banyak yang muka-mukanya muncul terlihat masih muda gitu, dianggapnya kita sebagai hiburan yang tidak berbobot gitu. Bahkan banyak yang mencela kami karena sebenarnya kami menyinggung mereka gitu. Harapannya lebih kepada dari stand up komedian sendiri, pasti berharap bahwa ini industri lebih diterima sama dengan industri yang lain, musik dan film gitu. Bahwa kenyataannya bahwa kami selalu membawa elemen keceriaan itu menjadi harapan, dan yang pengennya orang memahami bahwa stand up komedian itu emang datang dengan sebuah hiburan dan mereka sendiri hidup dari hiburan tersebut. Bangga nggak menjadi warga Jakarta, itu pasti semua orang, bahkan orang daerah pun mungkin ada masanya ingin jadi warga Jakarta. Bahwa hal tersebut sebenarnya menjadi tolak ukur. Jakarta ini adalah suatu kebanggaan bukan hanya karena di Jakarta, tapi juga menjadi refleksi sebuah masyarakat Indonesia gitu. Jadi harapannya sendiri terhadap Jakarta adalah Jakarta ini menjadi tempat yang bisa, terutama dari industri stand up komedi, adalah menerima kehadiran kami, menerima bahwa komedi-komedi kami juga, bahkan stand up komedian kami banyak yang berdialek Betawi, berasal dari Betawi, itu bisa punya keresahan dan punya solusi yang bisa dihadirkan oleh Jakarta. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang mungkin love and hate gitu terhadap Jakarta. Kalau Senin pagi pasti benci karena macet, tapi setiap tanggal akhir bulan, awal bulan pasti senang karena nyari kehidupan di Jakarta. Dan karena memang Jakarta ini yang membuat peluang orang untuk punya kesuksesan lebih besar, karena Jakarta ini lebih dari sekedar kota, tapi kehidupan dan tempat kita mencari banyak hal. Gue Lutfian Iriana, ini cerita gue.